Udah mulai masuk ke sekolah ya, udah mulai masuk sekolah. Kelas 1 SD. Ini SMP kali apa? Tuh, kalau masuki kelas 1 SD sudah mulai banyak mengetahui, bertanya-tanya nggak sih ke papinya nih? Dari dulu dia sih banyak nanya ya gitu, dan sekarang dia punya lebih banyak pertanyaan, terus kayak ngomong temen yang ngomong apa, terus ntar dia bisa nanyanya ke kita gitu ya. Banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang kita juga kadang-kadang nggak bisa jawab ya jadinya ya gitu. Hal tersulit dari parentingnya sendiri apa sih kok bisa dibilang memasuki anak SD? Hal tersulit adalah di saat dia lagi bete-betean sama temennya. Nah kita bingung ya sebagai emak bapaknya gimana gitu, apa kita ikut campur nih tentang dia berantem sama temennya gitu atau gimana gitu ya itu gue agak bingung tuh. Terus ntar anaknya tiba-tiba pulang nangis, kenapa nangis gitu. Nah ya itu aja ya yang sulit ya, gitu-gitu doang sih. Jadi setiap pulang sekolah membawa cerita dan ada aja ceritanya gitu. Dan responnya sendiri seperti apa, cara mengetahui membimbingnya sendiri? Kalau aku sih sebenarnya ya ngeliatin aja gitu, misalnya kayak oh dia cerita apa ya aku dengerin, terus kalau misalnya iya maksudnya gimana sih baru aku kasih masukan gitu. Tapi ya selama ini ya yang dia ceritain itu hal-hal yang biasa dilakuin anak-anak aja sih gitu. Misalnya dia tadi aku habis jatuh misalnya, oh iya next time gak boleh lari-larian ya biar gak jatuh ya gitu-gitu aja. Kok berarti masuk SD berapa? Masuk SD 5,5 tahun. 5,5 tahun udah mulai kelihatan centil-centilnya atau? Bapaknya sih yang centil. Anaknya sih enggak ya, anaknya biasa aja sih gitu. Emang dia anaknya ini aja sih cheerful aja, orang anaknya nggak bisa diam gitu, ceria gitu. Tapi udah mulai protes belum kalau papanya kerja mulu? Enggak, bapaknya disuruh kerja. Kok hari ini jadi nggak kerja sih gitu? Ayo kerja yuk, biar bisa liburan gitu. Karena kan gue sering ngomong gitu, kalau liburan tuh harus pakai duit. Nah, kalau kerja baru ada duit gitu. Tapi dia protes nggak sih kok kalau misalnya? Ayo yang kemarin itu ya konser, kok nggak diundang ya kemarin ya konser. Nungguin loh. Dari PIK lo gua tungguin lo ke Depok. Kok mungkin udah kelihatan belum tertarik dengan dunia Koko? Oh dia ya kalau lagi ada di atas panggung dia kan suka datang juga. Nah itu dia suka pengen naik ke atas panggung juga. Oh gitu. Iya tapi kan ya bagaimana ya, anak sendiri juga malah lebih lebih gampang ngasih taunya gitu. Pokoknya harus ya dia udah ada interested ke situ sih, dia mulai bisa ya dia mau nyanyi, mau ngedance gitu. Tapi sempat protes nggak kok? Kalau bisa dia lihat nih parodi Koko di sosial media atau yang lucu-lucu sempat? Enggak, dia malah ketawa-ketawa. Gitu. Enggak, dia malah ketawa-ketawa, dia malah suka dibilang katanya Dedi lucu ya gini-gini ya. Memang ya dia mah anak masih segitu sih ya, jadi ya dia support lah. Kok kemarin sempat sakit dirawat tuh, sempat dikit gosip. Oh itu gara-gara diare sehari sampai 15 kali, gue lemes banget dah ya. Kagak tahu gara-gara minum HP hari sebelumnya, terus besoknya tuh diare gitu. Nah terus kan kita kan besoknya tuh mesti kerja, daripada nggak bisa kerjanya di Bali juga gitu. Dan ya udahlah masuk rumah sakit, infus seharian gitu. Udah ya puji Tuhan bisa sembuh, hari besoknya langsung lompat-lompatan lagi. Berarti salah minum, salah makan atau? Nggak tahu juga ya, kayaknya salah makan sih, makanannya mungkin bukan makanan manusia ya. Racunan atau gimana kok? Makanan alien mungkin ya, nggak juga ya kagak tahu. Pokoknya pulang-pulang gua menggigil aja gitu, gua nggak tahu ya, mungkin yang keracunan. Berarti diagnosa dokter apa? Diagnosa lo nggak tahu, dokternya bilang katanya kan dicek tipes nggak ada, dicek demam berdarah kagak ada, yang dicek semuanya kagak ada. Ya mungkin itu aja, salah makan aja mungkin makanannya. Bukan ini kok kesambet. Oh lo kebanyakan nonton ini lo, Ajab. Kebanyakan nonton sinetron Ajab. Kan dokter
dong. Kagak usah begitu-begituan gua mah. Kalau orang mau ajab ya, kagak nggak dibikin berak-berak. Langsung metong. Nggak berak-berak dulu langsung metong. Emang juga imun tubuhnya juga lagi. Iya, lagi drop. Kemarin tuh gua sempat lagi diet kan, pengen kurus ceritanya. Nah, mungkin ada lagi drop, terus makannya nggak bener, udah jadi. Trauma nggak kok 15 kali masuk keluar kamar mandi, mesti kayak aduh. Sakit sih, ya udahlah ya, mau bagaimana gitu ya. Cuma gue pernah 2 kali sih. Kali kedua. Ini kali kedua gitu. Jadi kayaknya udah hatam ya, udah tahu ya kira-kira abis ini mau ke WC lagi nih, gitu. Jadi gue nunggu aja di WC gitu, daripada repot bolak-balik. Terus istri gimana tuh pas? Ya dianya yang stres, dia bilang ayo ya langsung ke UGD gitu. Nah, guanya yang santai-santai aja, gue bilang jangan dulu deh, tapi besok mau kerja. Oh ya udah ke UGD gara-gara mau kerja. Itu di Bali kok. Kerjanya di Bali, sakitnya itu di Jakarta. Tidak ada alergi makanan sendiri? Nggak ada sih, cuma tiba-tiba keluar aja gitu. Gue juga kagak tahu sakit begitu gara-gara apa. Salah makan lah, pokoknya hati-hati lah kalau makan telur-teloran gitu, apalagi harus ya kalau bisa makan telur-teloran. Ini hobi banget. Enggak kok. Tapi tadi awal niatnya kan pengen diet ya. Tadinya pengen diet, akhirnya jadi diet tuh beneran tuh, grup gue Kurus diganti. Gara-gara itu gue jadi beneran diet, gue turun 3 kilo. Gara-gara berse itu ya gue turun 3 kilo bener. Nah ya udahlah, diet lah sekalian, emang mungkin dikasihnya begitu ya. Diimpus dan segala macam kok. Gitu. Kok makin nambah umur, merasa nggak sih badan udah nggak se-fit gitu? Ya umur nggak bisa bohong ya. Tapi kalau misalnya kitanya bisa ngejaga, kita ngerawat sih santai-santai aja sih gitu. Gue masih bisa lompat-lompatan, masih bisa di atas panggung, masih bisa kayang, joget-joget, lompat-lompat, salto gitu, masih nggak masalah sih. Ada ramuan Cina yang Ramuan Cina. Iya, ramuan Cina. Kagak ada Dari yang orang mentang buat Cina. Setiap hari minumnya Lohanko gitu, menurut lo nggak ada juga ya. Cuma kalau ini suka dikasih itu tuh sama mama dikasih namanya ginseng. Kalau biasa ginseng sama burung walet. sarang burung walet. Ginsengnya diminum anget gitu. Ginsengnya Di godok gitu. Grogotin. Dipotong-potong, ginsengnya dipotong-potong, nah direbus. Itu khasiatnya apa kata mama? Kata mama gua ya, katanya buat kesehatan aja, biar nggak panas, biar nggak dingin badannya gitu. Kalau bawang nggak kok? Kagak lah. Oke, dah. Wah, secara personal itu sendiri nih, kalau kan maksudnya di konten ini kan kayaknya lincah gitu-gitu. Tapi kalau di depan anak sama nggak sih? Sama aja. Dia anak gua tahu. Cuma kan kalau di rumah ya nggak selincah itu ya gitu. Maksudnya nggak seheboh itu juga. Kalau di rumah ya biasa aja. Cuma anak gua tahu emang bapaknya nggak bisa diem gitu. Cuma ya di depan anak gua ya dia ngerti. Kalau mau cari yang heboh, dia mau cari teman main gitu ya pasti bapaknya gitu. Kalau maknya kan agak pendiam ya. Oke. Kedepannya apa sih yang mau dicapai sendiri? Pencapaiannya pokoknya ya semakin menyala aja hidupnya, terus pengen banyak gebrakan-gebrakan baru dari Edik Cantik. Terima kasih. Dikit lagi kok.